kemudian dari ada kultur positif termasuk salah satunya Alisa, kemarin ada Lisa kan, lihat sampah ambil, itu sudah termasuk kultur positif atau budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian budaya industri yang diterapkan. Nah, hari ini karena ada Pak Haidar. Jadi kalau kami ini istilahnya kalau ke kampus itu praktikum itu harus ada produknya. Jadi misalkan kita buat aplikasi buku tamu. Nah, misalkan dari buku tamu ini biasanya dari project sama kodenya dia sudah tahu mau dikembangkan di mana. Ini pasti ada yang namanya inventory, itu pasti ada kalau barang masuk stok bertambah, kalau ininya pasti berkurang. Nah gitu. Jadi lebih ke apa namanya ya? Output ya. Lebih output yang dihasilkan. Yang seperti ini menggunakan teaching metode sekolah itu boleh, tapi kita belum melaksanakan karena Amerikanya hanya mengerjakan pada aplikasi buku tamu. Sudah selesai di buku tamu itulah, nggak sampai ini dipakai siapa, nggak ada, hanya produknya yang dibuat aplikasinya, belum digunakan untuk orang lain atau instansi lain. Bagaimana ketika industri itu ada di rohnya, ada di SMK, jadi kayak mungkin Bapak punya usaha di bidang jaringan dan seperti itu, apakah nanti dari sekolah kami bisa membuat ya mungkin kayak distribusi jaringan atau seperti apa yang mungkin kita bisa, kalau bahasa ininya bisa merger atau seperti orang servis itu, tapi yang dia bersertifikat. Nah, itu mungkin zaman Pak Ali dulu ada buat pelatihan itu AC, servis HP sama servis komputer zaman dulu. Nah, jadi kita undang dia menghadap tempat kita. Itu poin yang diangkat pertama dulu. Bagian yang pertama itu. Nah, dia ini jadi nanti dimulai pegang cabang sekali itu sampai lama. Jadi kalau ada kendala di daerah tersebut di sini CCTV ya. Kami kan bisa dipandu untuk backup dan data dan sebagainya. Nah, tapi satu kali Pak saya kan, jadi itu kan bisa. Cuma selama ini kan kita tidak tahu. Nah, itu di belakangan Pak Alanconnya itu habis 10. Nah, itu kendalanya karena di Poltek tidak bisa mengakomodir itu, aturan-aturannya juga nggak jelas karena kita juga dengan Pemda kemarin. Nah, makanya dari situlah saya buat CP tegak sendiri. Sebenarnya cuma istilahnya bagaimana kita menyiapkan wadahnya, Bu. Jangan sampai menyalahi peraturan keuangan. Nah, jangan sampai nanti bisa. Jadi nanti saya dapat aplikasi dari Pemda, saya setorkan ke sini. Nah, saya sebutkan ke sini. Penting kan nanti, iya bisa. Dan kebetulan Gimana BOD itu kalau mau ngambil ke dinas atau masuk dari CP-nya Pak Ekal, kemudian tarifnya itu saya bingung kalau di Perhub itu tarifnya itu apa ya, nggak punya ininya, masuknya kemana kan nggak bisa kan gitu. Jadi sama kayak di SMK Mikael itu seperti itu sama. Kalau selama ini kan sudah mereka nuliskan ini tapi tidak ada ininya. Nah, kalau misalnya ada yang punya, kita bisa terbitkan sertifikatnya bahwa siswa ini adalah guru ini pernah mengerjakan ini daripada proyek ini. Nah, bisa dibuatkan seperti itu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Susila SPDMM selaku Kepala SMK Negeri 3 Sekayu, Bapak Ekal Prasetyo Mkom, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru peserta. Dan akan kita tutup dengan foto bersama. Kami mohon kepada Bapak Ibu silakan untuk
SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK Negeri 3 Sekayu? Bisa, hebat, luar biasa.